Dan sampai sekarang sebetulnya kita masih banyak kalah bersaing dengan yang di Bangkok. Pemuda ini minim modal, alhasil hal-hal yang masih kecil-kecil dulu dimulainya. Dan menjadi pertanyaan memang modalnya datang dari mana zaman dulu. Bersua lagi di Coca-Cola, Kominda Kalsel, komunikasi langsung. Nah, hari ini menarik. Saya sudah kedatangan tamu-tamu istimewa di Coca-Cola. Dan seperti yang Anda saksikan juga di depan kami, ini prepare-nya luar biasa tadi ya. Kita lihat sesuatu ini yang merupakan khas dari Kalimantan Selatan. Tema yang kita angkat hari ini adalah potensi pengembangan ekonomi daerah. Dari segi apa? Nah, kita sudah kedatangan narasumber. Ada abang, saya nyebutnya abang aja ya. Boleh. Bang Muhammad Faizal Rahman, SIP MM Gia GG, profesional batu permata atau gemologis. Beliau ini juga pemerhati ekonomi batu permata Kalsel. Nah, ini mungkin salah satunya ya. Siap, betul Ibu. Bang Faizal. Siap. Di samping beliau itu yang kemarin juga kita sempat ngobrol juga di podcastnya Coca-Cola, ada Bang Alfianor Ansyarullah Naim, STHI MIP. Siap. Analis kebijakan pada sub bidang ekonomi, sosial, budaya, dan keagamaan di Bakesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan. Dan yang di ujung sana ada Mbak Pebi Zulfiana Effendi, ini merupakan Humas Forum Kewirausahaan Pemuda, FKP Kalimantan Selatan. Ini kumpulannya para pemuda ya. Siap. Mbak Pebi ya. Kita kemana dulu nih? Saya tadi tertarik ke ini batu permata. Ini kita sengaja manggil Bang Faizal karena beliau ini adalah seorang gemologis tadi ya. Saya sedikit agak ingin tahu juga ini di gelar beliau atau di titel beliau ada Gia GG. Yeah. Itu apa sih Bang Faizal? Ya, selamat siang buat para pemirsa semuanya. Izinkan perkenalan saya, nama saya Faisal. Jadi kebetulan saya adalah gemologis, ahli batu permata, lulusan dari Gemological Institute of America. GG-nya itu adalah graduate gemologis. Jadi kebetulan kami di Kalimantan Selatan ini mempunyai laboratorium sertifikasi batu mulia satu-satunya milik pemerintah daerah se-Indonesia yang cuma ada di Kalimantan Selatan. Nah, se-Indonesia? Se-Indonesia, yang dikelola oleh pemerintah daerah. Jadi kita patut berbangga, teman-teman dari Kalimantan Selatan ini satu-satunya milik pemerintah yang mengelola laboratorium permata ini ada cuma di Kalimantan Selatan. Nah sekarang di bawah Dinas Perdagangan Pemprov Kalimantan Selatan. Di mana lokasinya itu? Di Martapura Ibu untuk sertifikasi batu mulianya, tetap di Martapura. Dan kebetulan saya tahun 2014 sekolah di Gemological Institute of America itu dikirim oleh pemerintah daerah untuk belajar sana. Kebetulan sekarang saya menekuni di batu permata terutama di Berlian Banjar. Berlian Banjar. Betul. Intan ya. Intan. Ya, ini saya mau angkat kata orang Banjar sebuting dulu. Nah, ini Intan ya? Berlian sudah karena dia sudah digosok. Okay. Kalau Intan dia masih mentah biasanya. Ini sudah jadi berlian. Ini sudah jadi berliannya. Batu permata ini di depan kita. ini banyak macamnya. Ada yang ya asli dari Banjarmasin, dari Cempaka, dan sekitarnya itu ada warna pink, ada warna biru, grey, ada warna purple. Jadi ini koleksi saya dan juga ada satu bintang yang berlian besar ini agak di tengah itu ada satu inklusi atau bawaan dari alam yang berbentuk bintang dan ini sangat langka sekali dan ini adalah kolektor item. Bawaan dari alam sudah bentuknya seperti itu ya. Yes, betul sekali. Ya, sebelum kita lebih jauh lagi menggali sebenarnya apa sih potensi Kalimantan Selatan di bidang perekonomian sesuai dengan tema kita hari ini ya. Bukan hanya dari sektor UMKM, mungkin dari pemuda juga, dari kewirausahaannya, tapi juga pemangku kebijakan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah provinsi. Bagaimana perkembangan perekonomian kita saat ini. Kalau dilihat nih, Bang Alfi, kita terlebih dahulu ke Bang Alfi. Sebagai analis kebijakan nih pada Kesbangpol di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan keagamaan ya. Ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan keagamaan. Wah, panjang dan banyak ya. Panjang dan banyak sekali.
sektor yang paling strategis saat ini untuk mendorong Kalimantan Selatan, untuk mendorong peningkatan ekonomi Kalimantan Selatan di sektor apa ini, Bang Alfi? Tentunya apa ya? Kalau saya lihat sih banyak sektor di Kalimantan Selatan yang belum terjamah dengan baik gitu ya, di pemerintah. Termasuk mungkin salah satunya dalam bidang batu permata ini, salah satunya. Dan Kalimantan Selatan sebagai sebuah daerah tua, tanda kutip begitu ya, artinya punya historis panjang. Sebagai sebuah daerah yang mempunyai historis dan peradaban panjang, tentunya juga Kalimantan Selatan pasti mempunyai sumber-sumber ekonomi yang menopang itu. Artinya kalau zaman dulu kita terkenal Kalimantan Selatan ini penghasil lada misalnya ya. Juga pernah dikenal sebagai pengekspor senjata besi misalnya di negara kan ada industri besi dulu. Di zaman dulu itu salah satu yang terbaik di Nusantara. Juga kemudian kita beralih ke ada perkebunan ya, ada perkebunan tembakau gitu, ada perkebunan karet. Habis itu juga ada kemudian berubah lagi ke perkebunan ke tambang batu bara. Cuman sebelumnya ketika Kesultanan Banjar berdiri, tiba-tiba katanya ya, seperti yang pernah saya baca, ditemukan intan di daerah Martapura. Makanya kemudian ibu kota yang dulunya ada di muara Sungai Martapura di Kuin itu, istana dipindah agak ke dalam, ke dekat Martapura ya. Salah satunya ya untuk menguatkan pertambangan intan yang ditemukan itu. Dan itu menunjukkan bahwa ternyata Kalimantan Selatan ini mempunyai yang namanya ekonomi yang historis gitu ya. Artinya ekonomi historis, ekonomi yang dalam tanda kutip telah telah menancapkan ketahanan ekonomi berbasis lokal di Kalimantan Selatan. Salah satunya mungkin bisa kita bicarakan adalah hutan mungkin dan masih banyak hal lain misalnya, termasuk perdagangan antar pulau atau perdagangan yang inisiasi atau dilakukan oleh orang-orang dari Kalimantan Selatan sampai ke pedalaman Barito atau ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur dan sebagainya. Jadi kalau bisa dibilang ini sektor yang seperti ini pun, ini tadi disebutnya UMKM. Oke, Mas Faisal, banyak orang yang belum tahu sebenarnya batu permata ini bisa menjadi sektor ekonomi, bisa menjadi pendorong sektor ekonomi. Sebenarnya seberapa besar sih sebagai seorang pemerhati ekonomi nih di batu permata, seberapa besar potensi batu permata untuk bisa mendorong perekonomian juga di daerah? Ya, sangat besar menurut saya Mbak potensinya, karena batu permata di Kalimantan Selatan khususnya di Banjarmasin ini itu sudah dari tahun 1600 menurut literasi ditemukannya. Jadi dan sampai sekarang sebetulnya kita masih banyak kalah bersaing dengan yang di Bangkok, terutama teman-teman dari Sri Lanka juga, India, sekarang juga di Hong Kong mereka lebih cepat. Mereka tidak punya resource. Tapi sekarang kita punya resource, tapi kita tidak memperhatikan dari hulu ke hilirnya industri ini. Artinya industri histori ini kita tahun 65 kita pernah menemukan intan terbesar di Indonesia waktu itu dan diberi nama langsung oleh Presiden kita Bung Karno, itu intan dari Sakti. Itu dari Kalimantan? Dari Kalimantan Selatan, dan itu rekod itu tidak pernah terpecahkan sampai sekarang. Dan menurut literasi yang saya baca, tahun 65 ditemukan, kemudian tahun 66 itu dikirim ke Belanda. Dan di cutting di sana menjadi sekitar 50 kerat. Setelah itu tidak pernah dipublikasi siapa pembeli dan penjualnya, karena ini adalah menyangkut rahasia negara. Karena kalau kita flashback tahun 60-an, kita pernah kerjasama dengan Uni Soviet. Dan waktu itu ya alutsista kita terbaik, dan kita makanya di Indonesia diberi gelar Macan Asia, karena seluruh alutsista Uni Soviet waktu itu, kapal selam, jet tempur, bom, ya pesawat tempur segala macam pun itulah terbaik. Karena kita masih mempertahankan kemerdekaan kita. Dan salah satunya menurut asumsi saya itu adalah salah satu guna barter untuk kita membayar alutsista tersebut.
Jadi makanya tidak pernah ini menjadi rahasia negara, tidak pernah dipublikasikan siapa penjual dan pembelinya. Begitu Mbak. Jadi sebenarnya potensi ini besar banget ya. Besar sekali. Dan sampai sekarang saya bilang, saya baru pulang. Ini kebetulan mohon izin karena saya terlambat juga tadi. Saya ada tugas dari teman-teman Geopark. Kita ada tamu dari gemologis Perancis juga. Dia melakukan penelitian intan Banjar di sini. Kemarin saya menemanin. Jadi orang-orang luar pun mereka senang gitu lah. Artinya di sini Indonesia punya potensi diamond ini, berlian ini, tapi belum sampai kita perhatikan hulu ke hilirnya. Termasuk infrastrukturnya, apakah dari tambangnya tadi bagaimana, perizinannya juga apakah itu dipermudah, kemudian dari pengantingannya, penggosokannya, teknologi cutting kita ini juga belum maksimal, karena di luar sudah menggunakan ya mereka teknologi yang signifikan sekarang kayak laser. Jadi satu berlian, dibongkahan satu berlian itu kalau di tempat kita di Banjarmasin itu akan jadi debu, menjadi satu biji berlian. Tapi kalau sudah di luar negeri, satu bongkahan berlian itu bisa dipotong beberapa bagian. Dan itu tidak terbuang. Nah, potensi ekonomi ini yang harusnya kita manfaatkan oleh pemerintah daerah. Saya berpikir, ya karena saya sudah lebih dari 10 tahun untuk memperhatikan masalah batu permata di Kalimantan khususnya ini, ayo pemerintah daerah, kami minta tolong dibantu teman-teman UMKM, teman-teman di pengrajin penggosokannya, teman-teman di tambang juga. Karena banyak sekali tamu-tamu dari luar, terutama luar negeri, yang saya handle sendiri itu baik dari Eropa, Amerika, India, terus teman-teman dari yang lain sebagainya, itu datang ke sini gitu. Mereka mencari dan mereka mencari di mana sih informasinya, bagaimana proses cuttingnya. Dan di sini yang kita harus perbaiki karena dampaknya sangat luar biasa. Selain menjadi dampak ekonomi, saya bilang perputaran di daerah ini tamu datang tingkat okupansi hotel meningkat. Terus tingkat transportasi lokal mereka juga menggunakan, tingkat konsumsi mereka makan minum mesti juga meningkat. Akhirnya apa? Roda ekonomi di daerah khususnya Banjarmasin dan sekitarnya akan berdampak. Dan ini roda ini saya bilang bukan uang yang kecil. Dan mereka karena menggunakan currency luar negeri, mereka juga akan memberikan di sini, saya bilang ya bertumbuh yang lumayan. Tapi emang data ini tidak pernah diambil ataupun karena saya bilang kalau saya pribadi meyakini itu datanya luar biasa potensinya. Sekitar 100 miliaran yang setiap bulan. Tapi tidak pernah ini dipublikasikan karena memang mereka rata-rata ya datang ke sini tidak secara resmi. Karena tidak ada yang menangani hal itu di tempat kita. Jadi saya bilang mudah-mudahan ke depan intan ini juga pemerintah daerah bisa memperhatikan hulu dan hilirnya, karena bagaimanapun mereka juga butuh kenyamanan di tempat kita. Iya. Begitu kira-kira. Artinya tanpa disadari ternyata batu permata yang kita miliki ini bukan hanya sekedar batu permata yang dipajang, dijual di pasar-pasar Martapura gitu ya, atau di pameran-pameran apa gitu, tapi ternyata potensinya luar biasa ya Mas. Potensinya luar biasa. Menggerakkan perekonomian di bidang lain juga tadi. Betul. Betul. Sebelum kita lanjut ini batu permata, kita ke FKPM. FKP. Iya. Forum Kewirausahaan Pemuda. Tadi kita ngobrolin soal batu permata nih, sektor dari sisi ini luar biasa potensinya. Kalau dari kacamata seorang pemuda nih, Mbak Pebi Julviana, pernah melihat potensi dari batu permata sebesar itu ternyata? Nah, kalau untuk dari pemuda sendiri ya, kayak karena belum pernah tahu nih kalau ada sektor ini di perekonomian gitu kan. Jadi ini suatu hal yang baru juga untuk Pebi sendiri itu. Harapannya sih kalau misalnya mengenai sektor batu permata sendiri itu bisa lebih diperbanyak lagi publikasi informasinya gitu Kak. Jadi teman-teman yang lain juga bisa tahu lewat internet atau lewat mana gitu bisa dipublikasi. Sehingga kita tuh bisa nentuin juga, oh kan kata Bapak tadi cuma sedikit kan orang yang mendalami di situ. Nah mungkin bisa narik minat anak-anak muda nih yang tertarik dengan batu permata. Gitu. Harapannya sih bisa lebih banyak informasi yang diberikan. Kalau sejauh ini dari FKP sendiri itu minatnya lebih kemana sih Mbak? Biasanya pemuda-pemuda kita nih. Lebih ke UMKM biasanya Kak. UMKM. Iya. Nah kalau batu permata sendiri ini kan ini masuk UMKM tadi kata Bapak Rizal. Tapi butuh pembekalan yang lebih banyak kan Kak. Kalau misalnya biasanya pemuda ini minim modal, alhasil hal-hal yang masih kecil-kecil dulu dimulainya. Misalnya apa? Biasanya ini dari FKP ada juga punya usaha.
Atau Kalau FKP biasanya anggotanya masing-masing punya. anggota masing-masing usaha. punya? Kebanyakan apa tuh yang mereka gandrungi? Biasanya di properti atau di kuliner kayak Oh, gitu. oke. Kalau Feby sendiri kebetulan usahanya di buket bunga. Buket bunga Iya. ya. Tuh. Ya, itu biasanya rame tuh kalau lagi wisuda, Sudah atau apa gitu ya. tahan. Ya kita kembali lagi ke Bang Alfian. Iya. Kalau dari stabilitas sosial, budaya, keagamaan nih, kan tadi di bidang itu ya. Iya. Ini iya. juga menciptakan iklim ekonomi yang sehat di Kalimantan Selatan itu juga dari poin-poin penting itu Iya, tadi iya, kan juga berperan penting juga. Tentu. Jadi ini kan dilihat bahwa ekonomi, sosial, kebudayaan itu pada dasarnya sangat terkait dan terikat gitu ya. Intan ini pada dasarnya juga menjadi satu sisi bisa disebut menjadi budaya kita ya. Ya, selain Intan mungkin yang terkenal di Kalimantan Selatan juga emas. Kan pengrajin emas dari Nagara itu terkenal hampir di Nusantara kan. Mereka sampai hari ini juga bagaimana latar belakang atau gaya itu sebenarnya agak tertutup ya. Betul. Mirip-mirip dengan Intan ini sebenarnya. Makanya benar itu ketertutupan itu mungkin karena penelitiannya dan sebagainya itu masih agak susah gitu. Makanya emas, Intan saya lihat juga menjadi indikator penting di Kalimantan Selatan. Dulu dengan banyaknya, saya pernah mendengar ya di Martapura penelitian bahwa suatu masa dulu mungkin 100 tahun yang lalu itu Intan agak banyak ditemukan. Nah, rupanya Intan yang banyak ditemukan ini membuat ekonomi naik. Ekonomi naik rupanya juga mendorong pendidikan menjadi naik. Karena para saudagar-saudagar Intan banyak memberikan beasiswa kepada keluarganya untuk sekolah ke Mekah. Itu juga terjadi di Nagara, di mana yang saya temukan itu para saudagar emas itu juga memberikan beasiswa kepada keluarga-keluarganya untuk sekolah ke Mekah. Kita lihat rupanya stabilitas ekonomi itu memang mempengaruhi peradaban ya, dan mempengaruhi juga sosial. Makanya di Kalimantan Selatan ini ada, kalau di kampung ya, itu ada istilah keturunan orang sugih. Iya. Keturunan saja. Ya, Keturunan orang sugih. Mungkin itu kan menunjukkan bahwa dahulu ada stabilitas tertentu, gitu kan, ada stabilitas tertentu terhadap ekonomi meskipun turun naik. Karena selain ini juga ada yang lain, misalnya perkebunan karet, perkebunan tembakau, itu juga usaha yang tanda kutip padat modal pada dasarnya. Dan menjadi pertanyaan memang modalnya datang dari mana zaman dulu. Beberapa penelitian itu menyebutkan bahwa itu datang dari orang-orang yang mempunyai modal berdasarkan emas dan intan. Jadi saya itu sudah pasti keterkaitan antara stabilitas sosial, budaya dan ekonomi itu saling terikat. Akhirnya juga ke politik dan sebagainya. Iya, Mas Faisal, kalau melihat dari yang kita punya nih di Kalimantan Selatan ini kan punya lokal nih ya. Iya. Keunikan apa sih ini untuk batu-batu permata kita ini dibandingkan dengan adakah di daerah lain juga seperti ini? Ya, keunikannya tentu. Ini kita kembali ke histori lagi. Jadi dari zaman kerajaan Banjar itu sudah ada perjanjian. Ini saya baca literasinya antara Kesultanan Banjar dengan VOC. Jadi Sultan Banjar hanya boleh menjual intan lebih dari 5 krat itu sama pihak VOC. Dan di bawah 5 krat itu cuma rakyat yang boleh menjual sama Sultan. Artinya ini sudah ada perjanjian dari zaman historinya Belanda. Dan kebetulan kakek saya sendiri pun ternyata orang pedagang intan. Dan beliau kata dari keluarga saya itu menyimpannya itu di botol begini Bu. Dan kebetulan ya beliau ini ya saudagar di Berlian ya, di Intan dulu, sampai rumahnya itu di hulu sungai saya lihat besar sekali. Emang orang terkaya waktu itu di sungai di wilayah Amuntai, di Alabiu ya tepatnya itu besar sekali rumahnya. Dan itu beliau sampai ke Singapura berdagang waktu itu. Zaman dulu. Usahanya ini Bu. Makanya kata Pak Alfi tadi mengenai ini adalah
turun-temurun dan ada ya emang warisan orang Banjar adalah salah satunya di Intan gitu loh. Nah yang sekarang saya bilang kembali kita ke temperer sekarang ini yang harusnya menjadi pemerintah kita, terutama pemerintah daerah, pemerintah provinsi juga meningkatkan. Jadi bukan hanya simbol kita Intan Banjar ini kita bikin simbolnya atau cuma marketnya aja, tapi kita perbaiki dari hulu ke hilirnya sehingga potensi ekonomi tidak terbuang karena dia bisa menggerakkan roda ekonomi yang lain. Contohnya saya bilang tadi alat cutting kita masih sederhana. Dulu ada ribuan orang di Martapura itu Bu, yang di wilayah dekat Masjid Al-Koromah di Pohon Beringin itu banyak ribuan pengrajin kita. Sampai sekarang terus menurun karena tidak ada yang mengajarinya dan itu tidak menghidupkan akhirnya. Akhirnya mereka sudah stop karena ini ilmu ini akhirnya turun temurun dan di tempat kami pun alat-alat laboratorium kami itu juga alat yang lama, belum terupdate gitu loh. Akhirnya kami meminta itu pun sulit sekali. Nah, kami berharap ada pihak pengambil kebijakan mendengar podcast ini ayo sama-sama kita memperbaiki sehingga Banjar ini bukan lagi cuma sebagai simbol penghasil intan di Indonesia dari zaman dulu, tapi kita perbaiki dampaknya, terutama dari industri ke hulu dan hilirnya. Nah, teknologi alat tolong kami juga dibantu, terus teman-teman nanti juga informasi kami siap terbuka Bu. Benar. Kami artinya memberikan informasi ini karena kami disekolahkan oleh daerah, kami juga harus berdampak ke daerah gitu loh. Karena kami sudah disekolahkan jauh-jauh pakai uang negara, ya kami juga meminta kalau siapapun yang meminta informasi ke kantor kami atau sama saya pribadi, saya siap membuka itu gitu. Karena potensi ini luar biasa. Dan saya bilang modalnya modal kepercayaan. Kalau anak muda tadi perlu modal, ini modal kepercayaan. Yang penting dia percaya barang ini bisa kita pinjam, kita menjualkan baratnya Bu. Jadi nggak perlu modal, tapi modalnya kepercayaan, simpel. Kalau misalkan saya punya barang nih, Mbak PB-nya mau minjem, ya kalau saya percaya saya pinjemin. Kalau ada untungnya bagi dua gitu. Akhirnya ini kan berdampak terus saya bilang. Makanya inilah kita menghimbau buat teman-teman juga, mudah-mudahan banyak teman-teman yang menonton ini karena potensi di berlian dan batu permata yang lain itu di Kalimantan Selatan sangat besar sekali dan ini nilai histori juga dan sekarang dampaknya ya alhamdulillah kalau saya pribadi melihat banyak yang di CBS itu juga lumayan sukses gitu Bu. Artinya dulu kalau bahasa Banjarnya janganlah kawin dulu anak dibari makan mie apa anak orang anak makan di batu kayak ternyata dari batu pun bisa menghidupkan orang lain gitu. Iya, batu permata ternyata gitu kan. Iya, kalau dibari makan di batu permata ya keselak namanya. Ini beberapa contoh ya Bang Faisal ya. Kecil sih ya. Kecil barangnya. Cuman harganya berapa? Lumayan Ibu. Lumayan. Yang Ibu pegang ini ada warnanya purple. Ada warnanya pink, ada warnanya grace blue, light grace blue. Dan ini adalah batu permata yang agak langka saya bilang. Karena kita biasanya taunya cuma warna putih ya. Ternyata batu permata ada warna hijau, pink, biru. Nah, birunya berlian ini dari mana sih? Diwarnain. Dari alam. Dari alam. Jadi kalau nonton Titanic itu ada yang Rose yang memakai kalung itu adalah berlian biru. Nah, birunya berlian warna berlian ini itu dari zat boron. Zat boron itu kebanyakan mengandung di air laut Bu. Sedangkan pembentukan di berlian ini adalah ratusan kilometer di perut bumi. Jadi bagaimana zat boron tadi yang banyak di air laut dia bisa menembus retakan bumi di celah-celah bumi saat terjadi pembentukan berlian, barulah dia jadi warna biru. Jadi bagaimana langkanya bayangkan itu Bu. Nah sekarang karena permintaan berlian ini banyak, ada teknologi yang bisa membuat warna ini artifisial, artinya bisa diwarnakan di laboratorium. Nah inilah tugas kami di sertifikasi batu mulia di Dinas Perdagangan ini yang mensertifikan ini natural atau tidak warnanya. Warna alami, warna bisa dideteksi ya? Bisa, Bu. Itulah ilmu yang kita pelajari. Nah, mohon izin Pak, harganya tadi belum disebutkan. Iya, harganya berapa? Lumayan kalau anak muda atau lumayan 100-200 ribu. Harga yang paling besar ini 3 karat 65 itu sekitar 250 juta. Yang mana yang ini? Yang besar ya, betul. 250 juta. 250 juta. Wow. Yang ini, Bu, ini lebih spesial lagi. Yang ini kameleon, dia berlian ternyata kayak bunglon. Dia ada yang bisa berubah warna tergantung suhu dan temperatur kita menyimpannya. Ini 2 karat dan di dalamnya itu dia ada bintang persis. Dan ini adalah alami. Tapi kalau dilihat dari kayak gini ini nggak terlalu nampak. Nggak terlalu gitu nampak, ya? betul. Dia nggak bisa di zoom ya gini-gini ya. Kalau di HP gitu ya. Iya. Ini saya bilang harganya unlimited karena ini adalah kolektor yang punya. Jadi kayak dilelang gitu ya Pak? Betul.
Bisa dilelang di sini mungkin. Ya. Lelang ya oleh pemirsa ya. Angkat Luar tangan ya. biasa, luar biasa ya. Iya, iya. Ini batu permata semua nih. Iya. Nah, harganya luar biasa loh, Mbak Feby. Gimana? Tertarik dengan ajakan beliau tadi untuk bisa menggandeng para pemuda ya, Bang Faisal ya, Siap. untuk tahu bagaimana sebenarnya potensi dari batu permata ini bisa memberikan atau bisa mengembangkan perekonomian kita yang luar biasa. Kalau untuk pemuda saat ini kan pastinya bakal jadi penerus bangsa kan nantinya. Jadi perlu lebih ke diedukasi aja. Oh, kita punya potensi ini gitu. Jadi bisa teman-teman pemuda yang lain itu tertarik dengan hal ini. Gitu. Kalau Feby sendiri sih jujur aja baru tahu, jadi cukup masih agak asing. Perlu belajar lebih banyak lagi. Gitu. Iya. Bang Alfi, kalau kita kalau melihat tantangan terbesar pemerintah daerah sendiri apa sih Bang kalau di sektor ekonomi biasanya? Ya tantangan terbesar itu ya salah satunya mungkin kalau dilihat daerah ya. Bagaimana kita menemukan mungkin ya bahasanya itu menemukan potensi-potensi. Termasuk potensi lokal. Potensi lokal tentunya Kak. Ya salah satunya Intan mungkin ya. Kalau mungkin tadi diceritakan oleh Bang Faisal, rupanya Intan ini banyak orang datang di sini tanpa sepengetahuan kita. Iya, itu tadi berbisnis Intan bukan ratusan ribu lagi, miliaran. Itu mungkin per minggu mungkin ya ada orang datang untuk del-del untuk Intan saja. Ya, belum lagi yang lain. Ya. Mungkin termasuk juga emas mungkin di ujung sana bagaimana emas itu kita tahunya kan mungkin di pasar saja ya Pak. Betul, di pasar saja itu harga emas berapa. Cuman pertanyaannya bagaimana emas itu dibentuk, bagaimana pengrajin emas itu ada. Kita tidak banyak tahu. Padahal di belakang itu mungkin menyediakan banyak lapangan kerja, juga memutar ekonomi dan sebagainya. Banyak potensi-potensi lokal yang idealnya oleh pemerintah daerah ditemukan kembali lah. Ya, saya takut ini karena sudah mungkin terlalu sering kita lihat kita tidak kurang mampu saja untuk menemukan potensi-potensinya. Sama seperti Intan. Intan saya pikir kenapa hari ini menarik hari ini karena semua orang tahu kota Intan itu di mana. Semua orang tahu bahwa Kalimantan Selatan itu pedagang Intan di mana. Cuman potensinya seolah-olah tertutupi. Nah, bahwa rupanya potensinya ya sangat-sangat besar, apalagi setelah diceritakan Bang Faisal tadi saya juga baru tahu ini ternyata di belakang itu tadi banyak ekonomi, artinya bisnis usaha perekonomian tidak selalu harus ditopang dengan yang namanya industri besar, ya kan? Betul. Mohon izin mungkin tambang akan habis gitu ya, sawit mungkin juga akan habis lahannya gitu ya, dan yang lainnya. Dengan potensi-potensi ekonomi yang unik ini kita menggali lagi historis kita atau apa yang biasa di tengah masyarakat, kita perbaiki lagi regulasinya, kita dukung, kita modernisasi dan sebagainya. Saya percaya apa yang dikatakan oleh Bang Faisal tadi, potensi-potensi ekonomi kita dan adik-adik kita yang muda juga pasti ingin terjun ke bisnis ini, insya Allah ketahanan ekonomi kita dalam fondasi insya Allah aman-aman saja. Apa yang terjadi di Jakarta gonjang-ganjing mudah-mudahan misalnya begitu ya tidak mengganggu ekonomi kita di daerah. Begitu. Ya, Bang Faisal, kita kembali lagi nih ke batu permata. Ya tadi kan banyak Bang Alfi kan bilangnya wah ini saya baru tahu sama kita juga baru tahu ya ternyata ini ya. Luar biasa ini. Potensi dari pergerakan ekonomi dari batu permata ini luar biasa begitu. Nah, kalau saat ini ada kendala untuk para pelaku usaha batu permata di daerah? Banyak sekali Bu kendalanya. Ada banyak ya? Sekali. Jadi kendala kita adalah market, terutama market kita ini kan kurang representatif. Karena jujur Hong Kong, Dubai mereka sudah Bangkok, Thailand mereka sudah mengemas sedemikian rupa. Jadi pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusatnya, mereka sudah mengambil kebijakan yang lebih cepat daripada kita. Jadi di Dubai itu mereka menarik investor, mereka bikin cutting center, mereka bikin diamond center, di Israel juga mereka bikin segala macam. Nah ini yang kita terlambat Bu.
Jadi pemerintah mereka menarik investor-investor dari seluruh dunia. Di Dubai itu dulu nggak dianggap sebagai diamond center. Yang diamond center ada cuma di Israel, terus di Belgia, Hong Kong, Belgia. Nah sekarang mereka sudah menarik karena potensinya luar biasa, karena orang datang membawa uang, mereka bahkan menggratiskan pajak. Jadi transaksinya di Dubai mereka datang bawa barang segala macam, ada pameran segala macam, dan itu akhirnya apa? Potensi yang tadi saya bilang penggerak roda ekonomi lokal itu akan semakin meningkat gitu loh. Nah sekarang kendala kita satu, market kita pun masih belum modern. Terus teknologi kita, penggosokan kita, cutting kita itu teknologi sudah yang lama sekali, masih tradisional sekali. India mereka ada ratusan ribu pekerja bahkan jutaan di industri penggosokan. Karena ini yang salah satu menggerakkan India, namanya di Surat. Itu Surat itu mereka sudah benar-benar, Australia mengirim ke sana, Afrika juga mengirim ke sana untuk lapidari, untuk memproses penggantiannya. Nah ini saya bilang potensi kita masih belum ditunjuk oleh pengambil kebijakan. Dan salah satunya tadi Diamond Center kita nggak punya gedungnya, tidak ada punya tempat informasi, orang mencari informasi, mau beli berlian ini di mana sih, apa kualitasnya, bagaimana. Nah ini akhirnya saya bilang hulu ke hilirnya kita belum kita perbaiki. Tapi kalau ini diperbaiki dan digelontorkan dananya, terutama kami juga di laboratorium, kami juga karena teknologi ini semakin meningkat di berlian, ada lagi banyak berlian palsu yang beredar sekarang. Banyak juga ya? Banyak, Bu. Dan itu bisa terdeteksi orang awam nggak sih, Pak? Orang awam agak sulit kalau mereka belajar secara otodidak, karena inilah saya bilang teknologi setiap tahun semakin menyempurnakan ini, dan kami pun juga butuh alat. Kalau ada istilah dalam dunia yang kami sebutkan itu adalah man behind the scene. Artinya siapapun yang, kalau ya dia sepintar apapun orangnya, sehebat apapun ilmunya, tapi kalau tidak ditunjuk dalam peralatan ya tidak akan bisa gitu loh. Jadi makanya kami sangat berharap kami dibantu melalui teman-teman pengambil kebijakan yang mendengarkan podcast ini. Kami ini pengen juga gitu loh berdampak terhadap teman-teman yang lain, terutama ya kami yang menjaga garda perdagangan berlian di salah satu nih Kalimantan Selatan, karena kami yang mengeluarkan sertifikat ini asli atau enggak, grade segala macam. Kalau kami juga dibantu peralatan yang canggih yang modern, insya Allah akan bertumbuh dan berdampak, Bu, di ekonomi di Kalsel ini. Walaupun tadi ya disampaikan Bang Faisal di awal, pembeli kita tidak hanya orang lokal, tidak hanya orang Kalsel, tapi sudah orang-orang luar negeri gitu. Tapi ternyata market itu masih menjadi persoalan ya, untuk bisa kita lebih lagi gitu ya dari negara-negara lain. Jadi kan orang-orang luar kan ya. Jadi saya pernah ke Myanmar, saya pernah ke Bangkok, saya pernah ke Vietnam. Itu pemerintah daerahnya, pemerintah ya pengambil kebijakan ya, itu sangat support sekali. Bule di Thailand itu jual dagang kaki lima. Bule. Batu permata. Mereka pakai tas segala macam jual sana. Artinya apa? Mereka juga mencari penghidupan di sana. Nah kita lihat bule datang ke sini kayaknya mewah sekali gitu. Di sana enggak, mereka berdagang juga segala macam, dan itulah regulasinya mereka sangat ketat. Mereka sangat membantu juga. Akhirnya saya bilang kalau ini diseriusin oleh pemerintah, bukan cuma ini penggerak roda ekonomi, tapi juga penggerak pariwisata. Akhirnya apa, orang kan datang gitu loh. Oh di Kalimantan Selatan ada pariwisata apa sih? Oh ada geopark, ada bisa lihat tambang berliannya, ada pasarnya juga, terus pengrajinnya. Nah ini akhirnya akan hidup, Bu, roda ekonomi yang lain. Jadi makanya saya bilang saya senang kalau diskusi tentang berlian ini, apalagi batu-batu permata. Kalaupun teman-teman dari punya asosiasi pengen belajar tentang batu permata, kami bisa memberikan kuliah umum. Saya juga pernah diundang di UI memberikan kuliah tentang batu permata di UI, dan itu banyak sekali gitu. Mereka juga baru sadar ternyata potensinya luar biasa gitu. Nah ini saya bilang mudah-mudahan pengambil kebijakan ya bisa memperbaiki dari hulu ke hilirnya. Saya siap berkontribusi. Ya teman-teman juga di pengrajin, di penggosokan, mereka juga akan semakin lebih sejahtera, Bu. Kalau banyak roda ekonomi yang berputar di daerah kita. Betul ya. Banyak yang kecipratan ini kayaknya ya. Harapannya memang begitu ya. Harapannya memang banyak yang kecipratan. Benar. Nah kalau dari pemuda nih, dari tadi ya kita ini hal baru. Nah sebenarnya kalau tantangan utama yang dihadapi pemuda saat ini nih, menurut kacamatanya Mbak Feby sendiri itu apa sih kalau mereka ingin memulai usaha, jauh deh dari batu permata gitu, usaha-usaha, wirausaha yang lain-lain yang digandrungi oleh para pemuda kita, tuh tantangan utamanya apa? Selain modal ya. Biasanya tuh anak muda tuh malu mau mulai. Biasanya itu malu memulai ya. Karena kebanyakan kan nggak punya basic jualan dari awal. Nah mau mulai itu biasanya malu dulu. Tapi
kalau untuk anak muda, Febi dulu juga ngalamin kayak gitu sih. Tapi setelah dicoba, merasakan hasilnya, oh ternyata nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen punya kepikiran ide usaha gitu, lakuin aja dulu, mulai aja dulu. Nanti jangan nunggu sempurna dulu. Nanti seiring berjalannya waktu akan tahu kurangnya di mana, apa yang perlu diperbaiki. Gitu. Iya bener ya. Jadi Iya. harus memulai dulu. Betul. Resikonya apa aja tanggung nanti gitu ya. Iya Bang Alfi, kalau kita bicara lagi nih soal tadi Mas Faisal juga beberapa kali ini pemerintah daerah nih kayaknya harus juga support gitu ya. Bukan hanya hal-hal yang mungkin berefek ke pemerintah daerah langsung, tapi juga hal-hal yang berefek ke masyarakat, ke yang kecipratan itu tadi. Nah, sebagai pemangku kebijakan mungkin pemerintah ini untuk di sektor UMKM lokal saja, ini seberapa besar sudah support dari pemerintah daerah? Iya. Bang Salah Alfi. satunya mungkin ya. Tidak usahlah dulu ke Batu Permata, tapi Iya. ke yang hal lokal lainnya. Iya. Salah satunya mungkin Gubernur kita, Bapak Haji Muhyiddin, visi misi beliau juga sudah mengangkat UMKM daerah. Jadi pemerintah daerah pun juga punya dinas UMKM gitu ya. Iya. Jadi terus juga bergerak, terus menjalankan apa yang sudah dilakukan. Meskipun mungkin tidak begitu terlihat. Memang UMKM itu begitu ya. UMKM itu mungkin tidak selalu terlihat wah begitu ya. Gedungnya tidak besar. Mungkin kapitalnya juga tidak terlihat di pasar modal begitu ya. Betul. Cuman berjalan di tengah-tengah masyarakat sebagai salah satu usaha yang akhirnya mempertahankan ekonomi mereka. UMKM juga tidak harus gini. Salah satu yang saya tahu ya, negara UMKM terbesar di dunia itu kan Jepang. Mereka menjalankan banyak usaha-usaha industrinya itu bersifat rumahan. Cuman yang menarik adalah meskipun bersifat rumahan, kualitas mereka itu luar biasa, modern, berkualitas tinggi. Nah, mungkin yang kita coba di daerah juga begitu. Artinya bagaimana meningkatkan standar kualitas dari UMKM ini lebih baik. Dan UMKM juga tidak harus masalah dagang gitu ya. Apa yang sudah dagang perdagangan ini tidak. UMKM juga berkaitan dengan industri. Cuman ya itu tadi, industri ini agak sedikit jarang terpublikasi saja. Intan misalnya pada dasarnya kan industri, menjadi berlian banyaknya harus dilakukan menjadi benda yang siap jual kan Pak Faisal. Artinya hal-hal lain juga ada di situ, termasuk misalnya selain punya balai sertifikasi yang dulu dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten sekarang sudah diakuisisi oleh pemerintah provinsi kan, itu juga salah satu rencana panjang kita. Dan di daerah juga ada yang namanya di negara itu juga ada balai saya lupa itu balai logam juga, karena negara kan terkenal dengan industri logam dan sebagainya. Negara Hulu Sungai Selatan ya. Iya, dan itu sebenarnya perputaran ekonominya besar loh Mbak. Sampai sekarang itu besar, dan cuman ya kita kurang terpublikasi saja. Ke depan mungkin bisa kita diskusikan ya. Iya. Itu. Harus kita juga informasikan ke seluruh penjuru dunia. Iya. Oke, closing statement di sesi kita hari ini mengenai Bang Faisal terlebih dahulu deh. Apa yang ingin diharapkan kepada pemerintah mungkin, atau kepada masyarakat, atau kepada para pemuda? Silakan Bang Faisal. Saya berharap Intan ini terus tumbuh dan berdampak. Artinya ekonomi kita akan berputar di daerah. Ya bukan cuma sektor di satu ekonomi, tapi juga pariwisata penggeraknya dari hulu ke hilirnya kalau kita perbaikin. Artinya dari tambang, dari market, ada diamond centernya, terus ada juga laboratoriumnya penjaga sertifikasinya ini, sehingga itu akan semakin memudahkan mereka datang. Dan ini saya bilang, kalau tamu sudah datang, artinya kita juga sebagai tuan rumah, kita menyambutnya dengan baik, maka roda ekonomi itu akan semakin berputar. UMKM maka juga semakin ikut, bukan cuma di Berlin aja, dan lebih sejahtera insya Allah. Makanya saya berharap para pengambil kebijakan, para pengampu kebijakan di daerah maupun di pusat bisa membantu kami yang di daerah ini untuk memperbaiki
dari hulu ke hilirnya, baik itu pasar yang lebih modern, peralatan kami di laboratorium sertifikasi juga lebih modern, ya insya Allah Banjarmasin akan lebih sejahtera. Dan ini jadi salah satu penggerak roda ekonomi yang dari ratusan tahun yang lalu itu akan semakin terlihat sampai sekarang. Demikian. Oke, baik. Bang Alfi, gimana Bang? Iya. Saya berharap juga ini kepada pemangku kebijakan siapapun mereka, baik di pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah, agar mungkin salah satu yang bisa kita lihat adalah melihat potensi-potensi ekonomi daerah yang bersifat historis. Artinya ini Intan ini warisan loh sebenarnya ya, warisan yang tidak putus-putus, keahliannya juga, keilmuannya juga pada dasarnya warisan ya. Saya berharap nih teman-teman pemangku kebijakan agar sama-sama lah terbuka dan progresif melihat potensi-potensi yang ada mengenai ekonomi di daerahnya masing-masing. Apapun bentuknya itu, jangan terlalu tertutup gitu ya. Terbuka saja, meskipun mungkin ini kan kabut ini. Kalau istilah orang kan Intan ini kalau didengar di tengah masyarakat tuh kalau kada dapat bisa aja masalah Intan. Cuman alhamdulillah Bang Faisal mau terbuka sedikit. Maksud saya begitu. Artinya kita paksa-paksa kan diundang di sini, mungkin Mbak. Terima kasih juga sudah mengundang Padahal beliau. ini banyak mau kita ulik ya dari beliau nih ya. Nantilah Siap. ya. Oke, baik Mbak Febi, gimana nih pesan kepada para pemuda mungkin atau harapan kepada pemerintah untuk bisa juga menggandeng para pemuda? Harapannya sih kalau untuk para pemuda bisa ikut berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian daerah, bisa menggali informasi lebih banyak tentang apa aja sih kebudayaan yang kita punya yang sekiranya bisa menggerakkan sektor ekonomi itu sendiri gitu. Jadi teman-teman pemuda bisa berkolaborasi antar bidang gitu untuk memajukan warisan kita gitu, untuk mengangkat mereka ke permukaan. Terus juga harapannya ke pemerintah daerah itu lebih ke pembekalannya sih Kak. Gitu. Oke. Harus gandeng gitu ya, Iya, para pemuda harus yang untuk gandeng, bisa karena- dibekali hal apapun Iya. ya. Artinya kolaborasi, ya saling koordinasi, kolaborasi gitu. Artinya pemuda dan pemerintah ataupun pendidikan Iya. sambil koordinasi dan kolaborasi, Kolaborasi. sambil Iya. inovasi. Betul. Iya benar banget nih Bang Faisal. Oke, terima kasih banyak nih Bang Faisal, Muhammad Faisal Rahman, profesional batu permata gemologis ya, pemerhati ekonomi batu permata di Kalimantan Selatan. Bang Alfi, Siap. Alfianar Ansarullah, ini di sub bidang panjang sih ya di Iya. Kesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan deh. Paling banyak Paling bidangnya. banyak. Mbak Febi Julviana Effendi, Humasnya Forum Kewirausahaan Pemuda. Betul. Iya, FKP Kalimantan Selatan. Kita harus akhiri Coca-Cola hari ini. Kominda Kalsel komunikasi langsung. Sampai jumpa di waktu-waktu yang akan datang ya. Mudah-mudahan ini mengedukasi ya dan membuka peluang juga untuk bisa berpotensi. Seperti halnya batu permata yang luar biasa ini harganya. Saya Rini Dwi Mas Muda pamit. Sampai jumpa.